Oke pemirsa, kembali Anda tentunya bersama channel Bang Kumus Berbagi. Perlu kami informasikan, hari ini tim BPBD Kabupaten Pandeglang mengadakan acara simulasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Labuan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ikuti terus bersama channel Bang Kumus Berbagi, media Sorot Desa Indonesia dari lapangan Ahmad Yani, Kecamatan Labuan mengabarkan. Bang Kumis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah, ini adalah kegiatan dari Kabupaten Pandeglang diinisiasi oleh Dinas BPBD untuk bagaimana mensosialisasikan terkait dengan pencegahan dan penanganan di kebencanaan khususnya untuk menanggulangi kebakaran. Tadi sudah disampaikan oleh kami bahwa hari ini nanti ada 2 narasumber dari Provinsi Banten. Alhamdulillah hadir Pak Ismail dari Damkar BPBD Provinsi Banten dan juga komandan kita Pak Endan yang siap selalu siaga memberikan materi-materi ilmunya untuk masyarakat agar masyarakat sigap dan tahu cara mencegah dan menanggulangi kebakaran ini. Dan alhamdulillah sekarang kita ada di Kecamatan Labuan didampingi oleh Pak Camat ya di Desa Labuan, ada dari Kapolsek juga atau yang mewakili dan juga dari jajarannya. Kita memberikan edukasi terkait dengan penanganan dan cara pencegahannya agar masyarakat yang hari ini hadir sebagai peserta bisa menjadi agen-agen pembaharu untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitarnya, andai tolannya agar juga tahu dan juga bisa menanggulangi dan menangani atau mencegah kebencanaan kebakaran. Bu, satu pertanyaan Bu ya, karena mengingat Pandeglang kan luas banget, ya. Sementara personil khususnya damkar kan terbatas. Untuk mengatasi itu langkah-langkah ke depan bagaimana Bu? Untuk mengatasi terkait dengan kekurangan ketersediaan peralatan ini, kita terus berupaya ke pemerintah Provinsi Banten untuk dan juga ke kementerian untuk kita bisa mendapatkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk masyarakat kita. Minum jamu hari Kamis, pesannya hari Selasa. Kalau dicium sama yang berkumis, seminggu masih berangkat. Mantap. Biar semangat Pak Ibu ya. Nah, terutama yang suka masak ibu-ibu betul. Nah, bagaimana kalau apinya ada di wajan? Apa yang Ibu lakukan? Ayo, lari pelan-pelan seperti ini. Nah, kalau nggak ada fire blanket atau selimut api, bisa diganti dengan handuk yang dibasahi terlebih dahulu. Bisa wajan seperti ini. Nah, apa yang Ibu lakukan? Terus selangnya seperti ini. Nah, selangnya pun ikut terbakar. Apa yang Ibu lakukan? Ayo, panggil suami. Ayo maju ke depan Pak. Buat bapaknya. Cabut regulatornya. Nah, boleh Pak, di sini ada air, boleh Bapak silakan pakai apa saja. Kita lihat Bu ya, dampaknya apa kalau menggunakan air. Ya, saya katakan tadi bilang kalau bayar blanket tidak perlu dibasahi dengan air. Nah, cara memegangnya. Nah, kalau di luar ruangan seperti ini, lihat arah angin Pak. Ya. Awas Pak, pelan-pelan, pelan-pelan Pak, takut tumpah. Pelan-pelan. Nah, biar lancar Pak. Jangan sampai ada rongga udara. Sini, ya waktu kan ada api, kumis bisa meleleh ya. Nah, jadi kebalikannya. Nah, seperti itu. Tepuk tangan buat Bapak RW ya. Nah, kebakaran ya. Biasanya kan panik berlebih. Langsung saja disiram menggunakan air misalkan. Nah, jadi kalau disiram menggunakan air, Rame-rame ngomong kebakaran. Ada kebakarannya Bu? Kebakaran, ya kebakaran. Jadi Ada kebakaran. Oke. Ya. Nah, itu selangnya udah bocor, apinya udah ada di wajan. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau di wajan sudah
padam hingga cabut sumber bahan bakarnya, yaitu ada di bawa keluar tabung gasnya ya. Nah, itu kenapa kenapa gas selangnya suka berlubang. Ayo, siapa maju ke depan untuk kalau kejadian seperti ini. Selama dia pembuka regulatornya belum meleleh, bisa dibuka regulator. Nah, dibuka regulatornya dengan cepat. Tapi kalau sudah meleleh seperti yang ada di ambil. Nah, kalau meleleh seperti ini, dia susah dicabutnya. Harus menggunakan, boleh pakai apar. Kalau nggak ada apar, boleh pakai lumpur di rumah. Boleh pakai tanah yang dibasahi ya. Nah, tanah boleh, pakai lumpur boleh. Biasanya kalau menggunakan kain, dia ada rongga di bagian sininya Pak. Kain hanya menutup di bagian atas, tapi rongga di dalam ini masih ada. Nah, kalau keadaan seperti ini, selangnya sudah meleleh ya Pak ya. Ini dia keadaan dalam copot di selang. Langsung saja karena di sini ada celah antara gas keluar sama regulator, langsung saja tutup seperti ini. Nah, jadi pakai air boleh. Perhatian yang dari Pak. Ya, copot jalannya. Tarik, selangnya pegang. Lalu ke atas. Kita pegang. Masalah di atas tuh ya. Bukan di sini tuh ya. Kalau sini aku buka orang-orang tuh ya. Pegang ini ya. Tekan ibu ya. Luasnya. Yes. Oke Bu. Ayo. Pegang Pak, langsung bawa pegang. Pegang ujungnya. Pegang ujungnya. Pegang ke atas. Berani. Tadi aja Bang. Sapukan. Sapukan Pak. Jangan terlalu dekat. Mundur. Jangan terlalu dekat. Kalau belum masih padam, ambil satu lagi. Nah, tadi Ibu kan mewakili warga untuk simulasi memadamkan api. Ya, gimana perasaannya? Deg-degan. Apalagi pertama kali gitu ya. Saya kan kalau lihat api tuh sebenarnya gemetar gitu. Cuman tadi mencoba untuk belajar ya edukasi ini dari Damkar. Tapi ternyata nggak mudah itu ya. Dan itu juga saya ditemanin oleh Damkarnya langsung. Itu pengalaman pertama. Tapi ini berarti ada manfaatnya buat ibu-ibu. Sangat bermanfaat. Sebelum kita Mungkin kita ini dikasih edukasi oleh para damkar agar kita harus bisa sigap dalam situasi apapun. Nah Bu, seandainya terjadi kebakaran di rumah Ibu, apa biasanya yang dilakukan oleh Ibu? Kalau saya mungkin karena saya orangnya penakut minta tolong ke orang, atau kalau misalkan hal itu masih kecil ya kita antisipasi dengan yang sudah diajarkan tadi oleh damkar. Salah satunya adalah air atau hordeng gitu dibasahi ya, atau apa aja yang bisa kita lakukan untuk keselamatan. Nah, seperti yang Anda lihat, nampak tim BPBD sudah melakukan simulasi bagaimana cara penanggulangan kebakaran bersama RT, RW, dan warga sekitar. Pak, bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini, Pak? Kegiatan ini acara sosialisasi pencegahan penyelamatan bahaya kebakaran di Kecamatan Labuan. Nah, untuk peserta sendiri, Pak? Untuk peserta sendiri kita ada anggota Satlimas, kader, tokoh masyarakat, RT RW setempat maupun aparatur. Dan untuk kegiatan sendiri, apakah memang rutin dilakukan setiap tahun atau gimana, Pak? Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun. Kita tahun kemarin juga udah 6 kecamatan, tambah ini 6 kecamatan, jadi 12 kecamatan. Nah, ini kan hanya simulasi, Pak ya. Di saat bencana kebakaran beneran, Pak, damkar sendiri merasa apa sih kendalanya, Pak? Nah, kalau damkar sendiri sebetulnya Pak, bahaya kebakaran itu nggak mengenal di mana saja gitu ya. Karena kita juga ada pos di kecamatan di shelter tsunami di Kecamatan Labuan untuk daerah-daerah yang kebakaran di daerah Panimbang, Labuan maupun Carita atau Manes. Nah, ya tadi luas wilayah Kabupaten Pandeglang sangat luas, Pak, termasuk sampai Cibaliung, Cimanggu, Sumur. Apakah itu kekurangan personil atau kendaraan damkar sendiri kekurangan nggak, Pak? Kalau untuk
personil kita insya Allah enggak. Kalau unit itu kita masih kekurangan sekitar 2 sampai dengan 3 unit damkar lagi. Harapan ke depan? Harapan ke depan mudah-mudahan kita udah mengajukan ke pihak provinsi, terus ke pusat, kementerian sama Depdagri.